Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi, semangat ya. Salam Impactful Life. Tuhan Yesus beserta kita semua. Tuhan mengasihi kita. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerahnya. Kita harus nantiasa bersyukur di setiap musim hidup kita. Amin. Sekali lagi, hari-hari ini banyak orang percaya itu ingin dipakai Tuhan. Luar biasa ya, mau dipakai Tuhan, mau dijadikan alatnya. Karena apa? Karena kita sebagai umat percaya menyadari bahwa kita ini hidup di dalam rencananya. Tetapi banyak juga tidak semua orang mau diubah Tuhan. Padahal kunci untuk dipakai Tuhan, Tuhan itu mau memakai orang yang bersedia mau berubah. Makanya tema sepanjang tahun ini Impactful Life. Kita mau berubah. Hidup kita tanpa Tuhan, kita nggak bisa berubah. Kita perlu Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, katakan bersama saya, berani diubah Tuhan, dipakai Tuhan. Amin. Kita mau belajar salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Saulus. Saulus ya, Saulus ini diubah Tuhan namanya menjadi Paulus ya. Saulus diubah Tuhan menjadi Paulus. Siapakah Saulus ini? Saulus ini adalah orang Yahudi dari suku Benyamin. Dia warga negara Romawi. Saulus ini orang yang sangat pintar kalau kita pelajari di dalam kitabnya ya. Religius dan orang yang sangat berpengaruh. Tetapi dia tuh mengira dirinya selama dia mengerjakan sesuatu. Dia mengira untuk membela Tuhan. Tanpa sadari, kadang kita juga seperti Saulus. Mungkin kita rajin pelayanan, tapi kita masih memiliki hati yang keras. Hati yang nggak mau dibentuk. Istilahnya seenaknya Dewi. Ya. Semau gue. I can do whatever I want. Ya. Mungkin aktif ke gereja, tapi masih sulit diubah. Apalagi yang nggak aktif ke gereja. Yang aktif aja masih sulit diubah. Kadang dengar firman Tuhan, nggak suka. Ah, enak aja bisa bilang begitu. Kadang nggak terima, ditegur, marah, dan sebagainya. Kadang kita merasa sulit dikoreksi. Karena apa? Kita merasa diri kita benar. Kita merasa apa yang kita perbuat itu benar. Padahal tidak benar, padahal salah. Kalau kita pelajari Saulus sebelum bertobat. Saulus sebelum bertobat ini dia membenci orang Kristen loh Bapak Ibu, saudara-saudari. Dia bukan membenci aja sampai dia menganiaya jemaat Tuhan, menangkap, memenjarakan orang percaya. Dan dia juga setuju dengan pembunuhan Stefanus. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 3 itu jelas tertulis penganiayaan terhadap jemaat Yerusalem. Jadi sampai sedemikian rupa ikut ikut menganiaya dan melakukan penangkapan terhadap orang-orang Kristen pada waktu itu. Dan Saulus ini merasa yang dilakukan itu sudah benar. Istilahnya ini untuk Tuhan. Gitu. Kalau kita lihat kisah para rasul 8 ayat 3, coba dilihat sama-sama. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saulus merasa bahwa dia sedang membela agama dan hukum Taurat. Jadi apa yang dilakukannya benar. Tapi Tuhan itu tetap mengasihi kita semua. Tuhan melihat potensi Saulus dan Tuhan melihat Saulus ini harus diubah.
Tuhan tahu siapa kita, Tuhan tahu siapa Saulus. Apakah hari-hari ini kita mau diubah Tuhan tanpa Tuhan hajar, tanpa Tuhan pukul dengan keras? Katakan bersama saya, ya, saya mau Tuhan. Amin. Berani diubah Tuhan, maka Tuhan akan memakai hidup kita. Untuk Tuhan pakai dalam hidup kita, maka ada pertemuan dengan Tuhan. Yang pertama, pertemuan dengan Tuhan yang mengubah hidup. Amin. Kalau kita pelajari, kita baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 22. Di situ Saulus bertemu Tuhan Yesus secara langsung. Dikatakan di ayat ketiga dan 4 pada waktu itu dalam perjalanan ke Damsyik. Ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba Saulus melihat cahaya yang memancar dari langit mengelilingi dia. Sampai Saulus reba ke tanah. Dan dia mendengar suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Tuhan itu sangat baik. Tuhan menghentikan langkah yang salah untuk mengubah arah hidup. Sejak saat itu, Saulus hidupnya berubah total. Seperti GPS. GPS itu petunjuk jalan. Saat kita mengalami kesalahan di dalam jalan itu, tetapi GPS itu akan menuntun kita. Yang pasti kita sampai tujuan, walaupun harus muter ya. Kadang Tuhan itu menghentikan kita. Melewati apa? Melewati kegagalan. Kadang melewati sakit. Kadang kita kehilangan sesuatu. Kadang kita dipatahkan egonya. Kadang kita melewati masalah. Peristiwa yang terjadi kadang kita tidak mengerti. Sering kita berkata, mengapa ini harus terjadi? Kadang peristiwa Tuhan izinkan terjadi. Tapi ada perkataan di firman Tuhan yang berkata di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena seringkali kadang kita sudah di zona nyaman. Kadang kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Sehingga Tuhan mengizinkan peristiwa terjadi. Untuk apa? Supaya kita keluar sebagai pemenang. Ada jalan keluar. Supaya apa? Supaya kita mendekat kepadanya. Kembali ke jalan yang benar. Supaya kita cepat bertobat. Saulus ini menyadari siapa Tuhan Yesus itu. Dikatakan di ayat kelima, Kisah Para Rasul 9 ayat kelima. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pertobatan itu dimulai dengan pengenalan akan Tuhan Yesus. Makanya saat kita pertama kali bertobat, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita percaya dan kita dibaptis. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Kita harus taat akan firman-Nya dan melakukannya. Saulus tunduk kepada kehendaknya. Di ayat ke-6 dikatakan Saulus bangun, pergi. Dan dia mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dia tidak melawan, tapi dia siap melakukan apa itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan hari-hari ini kita mau melakukan apa yang difirmankannya. Supaya apa saja yang kita perbuat senantiasa berhasil dan beruntung. Dikatakan di ayat Kisah Para Rasul 22 ayat 10. Maka kataku, Tuhan apakah yang harus kuperbuat? Hari-hari ini kita harus sering bertanya kepada Tuhan. Tuhan apakah yang harus kuperbuat? Jika kita menghadapi masalah apapun, katakan apa yang harus kuperbuat. Minta petunjuk Tuhan. Pasti Tuhan akan memberitahukan jalan kemana yang harus kita tempuh.
seperti Saulus. Tuhan kasih tahu. Pertobatan sejati bukan hanya menyesal, tetapi kita mau surrender, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Berikutnya, ada proses untuk diubah Tuhan. Untuk kita dipakai Tuhan. Selain kita berani berubah, ada proses. Proses itu kadang tidak instan. Seperti Rasul Paulus ini tidak instan. Dia kalau dikatakan di Kisah Para Rasul 9 ayat 8 dan 9. Saulus itu bangun berdiri, membuka matanya, tetapi ia tidak bisa melihat apa-apa. Sehingga dia harus dituntun, bahkan 3 hari lamanya dia harus mengalami buta. Tidak makan, tidak minum. Karena dulu Saulus sombong. Tetapi Tuhan membentuk Paulus melalui proses. Sehingga Saulus hidup dalam kerendahan hati. Sometimes Tuhan bisa pakai orang lain untuk mengubah, membentuk kita. Di sini dikatakan kalau kita pelajari kembali di Kisah Para Rasul 9 ayat 10, 11, dan 12 dan seterusnya. Saulus itu dibentuk oleh Tuhan dengan melalui temannya Ananias. Ananias dipakai Tuhan untuk sebagai petunjuk. Sehingga untuk memberitahu jalan kepada Saulus. Supaya akhirnya dengan mujizat melalui Ananias. Akhirnya Saulus dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Tuhan bisa pakai siapapun hari-hari ini. Baik itu pemimpin rohani, keluarga, teman, komunitas. Bahkan kita semua bisa dipakai Tuhan asal kita mau diubah. Akhirnya Saulus taat. Dia dibaptis dan siap melayani Tuhan. Ya, jadi itu ada pemulihan terjadi. Yang selanjutnya apa? Kalau kita mau diubah hidup kita, manusia lama kita harus kita tinggalkan. Kita menjadi manusia baru. Kita dipakai Tuhan jadi alat Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan itu membuat Saulus berubah total. Oleh sebab itu kalau kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat kita, apapun kesalahan kita di masa lalu, jangan diulang kembali. Istilahnya kalau makan lombok, jangan seperti orang makan lombok. Kapok makan lombok tapi tetap makan lombok ya. Kita mau berubah total, tidak kompromi dengan dosa. Kita lihat di Kisah Para Rasul 9 ayat 20 sampai 22 Bapak Ibu Saudara-saudari. Saat dia sudah diubah menjadi Paulus. Luar biasa. Ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Sehingga semua orang yang mendengar hal itu heran. Dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem. Yang dulunya mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus. Sekarang kok malah menyerukan nama Yesus. Di ayat 22 dikatakan, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Saulus setelah bertobat, dia tidak melawan, dia surrender, menyerahkan hidupnya. Hasil dari pertobatan Saulus, Saulus menjadi pemberita Injil. Namanya dikenal sebagai Paulus, menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Terus dia juga bukan itu saja Bapak Ibu. Dia menulis kitab perjanjian baru. Hidupnya benar-benar berdampak. Apa hasilnya? Dia menulis kitab Roma, kitab Korintus, kitab Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon. Luar biasa ya. Itulah Paulus. Dulu orangnya menganiaya gereja, sekarang menjadi pembangun gereja. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudari. Mari hidup kita mau sungguh-sungguh hidup berdampak. Karena janji Tuhan itu banyak di dalam Alkitab. Kalau kita mau hidup kita dipakai Tuhan, mau diubah Tuhan, mau dibentuk Tuhan. Salah satu
Ini baru salah satu janjinya. Mari kita buka Matius 28 ayat 20. Salah satu janjinya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi tetap percaya, iman kita semakin kuat, iman kita semakin teguh. Ada masalah, katakan Tuhan menyertai. Ada pergumulan, katakan Tuhan menyertai. Di dalam pelayanan kita tersinggung, kecewa, atau kita merasa berat dalam pelayanan, tetap katakan Tuhan menyertai, jangan pernah menyerah. Kita dalam menjalani hidup ini kita tidak sendiri. Tidak sendiri Bapak Ibu Saudari, karena Tuhan menyertai. Masih banyak janji-janji Tuhan di dalam Alkitab, firman Tuhan pasti tergenapi. Dalam kekuatan Tuhan memberikan, dalam pimpinannya kita boleh jadi berkat, kita dipulihkan, kita dilindungi. Upahnya kekal di surga. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, kita menabur baik, upahnya besar di surga. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Sharing firman Tuhan boleh menguatkan hidup saya, hidup saudara-saudari semua, dan siapapun yang mendengarkannya. Boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau diubah menjadi lebih baik Tuhan. Karena kami berani untuk diubah sehingga hidup kami boleh dipakai oleh Engkau Tuhan. Janji Tuhan tergenapi dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami masuki tahun-tahun yang akan datang. Kami tidak pernah sendiri. Tetapi kami bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.